Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan kepada kita rahmat, melimpahkan kepada kita sakinah, ketenangan, karena demikianlah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritakan, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, di mana mereka tadarus, mempelajari ilmu, mengkaji Al-Quran, niscaya Allah akan melimpahkan kepada mereka rahmat. Mereka dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya, dan Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Semoga kita mendapatkan semuanya itu, amin ya rabbal alamin. Kajian kita tafsir surat Al-Baqarah, terakhir kita sampai ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa, maka menerima Adamu, Nabi Adam alaihissalam, min rabbih, dari Tuhannya, kalimatin, kalimat-kalimat. Fataba alaih, maka Allah menerima tobatnya. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah dialah at-tawwab dan ar-rahim. Nabi Adam alaihissalatu wassalam berbuat kekeliruan. Dia alaihissalam telah diwanti-wanti oleh Allah agar jangan mendekati pohon dan makan buah darinya. Jangan. Tetapi Adam melanggar bersama dengan istrinya. Maka Allah perintahkan agar keduanya turun dari sorga. Keduanya dikeluarkan dari sorga sebagai hukuman atas kesalahan yang diperbuatnya. Apa yang terjadi setelah itu? Adam bertobat. Adam alaihissalam bertobat. Dan bagaimana tobatnya? Adam mengucapkan lafaz-lafaz yang Allah ajari. Maka di dalam ayat ini, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Dia menerima dari Tuhannya kalimat-kalimat. Maka Allah pun menerima tobatnya. Apa kalimat-kalimat tersebut? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang rugi. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam di dalam rangka bertobat. Allah pun terima tobatnya, fataba alaih.
Kemudian ayat ini ditutup dengan nama Allah, innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah dialah at-tawwab, zat yang menerima taubat, ar-rahim, zat yang maha rahmat, zat yang maha rahmat. Jadi bapak kita dari awal berbuat salah dan dia bertobat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Maka demikian pula kita sebagai keturunannya. Kalau berbuat kesalahan, berbuat kekeliruan, bertobat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Bagaimana taubat yang sungguh-sungguh? Coba kita lihat redaksinya. Rabbana dzolamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami telah berbuat dolim kepada diri kami sendiri. Artinya apa? Artinya apa? Artinya adanya penyesalan. Rabbana dzolamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami telah berbuat dolim kepada diri kami sendiri. Jadi adanya penyesalan. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Makanya para ulama mengatakan taubat dikatakan nasuha ketika terpenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah an-nadamah, adanya penyesalan. Yang kedua adalah al-azam, tekad yang kuat untuk tidak pernah mengulanginya. Yang ketiga adalah al-iqla', merealisasikan azamnya itu, merealisasikan tekadnya itu, benar-benar tidak mengulanginya. Baru dikatakan taubat nasuha. Dan Allah pasti menerimanya kalau terpenuhi 3 syarat ini, di mana Allah at-tawwab ar-rahim. Allah zat yang maha menerima taubat, zat yang maha rahmat. Maka jangan sampai tidak hafal, karena ini lafaz Nabi Adam diajari langsung oleh Allah. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan jangan lupa ketika kita memohon, berdoa, sebut nama Allah yang terkait dengan permohonan kita. Di sini Nabi Adam meminta diterima taubatnya, maka menyebut At-Tawwab Ar-Rahim. Nah, apapun yang kita minta, maka sebut nama Allah yang terkait dengan permintaan tersebut. Minta rizki, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fa innaka anta khairur raziqin, misalnya. Meminta agar senantiasa dibimbing oleh Allah. Jangan ada sekejap mata pun, meskipun durasi sangat singkat, tidak Allah bimbing. Jangan sampai terbiarkan tanpa bimbingan Allah. Jangan sampai. Mohon kepada Allah dengan menyebut nama yang terkait, Ya Hayyu Ya Qayyum. Demikian, dan ini diantara adab berdoa. Sekarang kita lanjutkan ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kulna, kami katakan, ihbitu, turunlah kalian, minha, darinya, dari surga, jami'an, semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka adapun
ketika petunjuk dariku datang kepada kalian, faman tabi'a hudaya, lalu siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Qul nahbitu minha jami'a. Kami katakan turunlah kalian dari surga semuanya. Ini perintah kepada siapa? Turunlah kalian dari surga semuanya. Ini perintah kepada Nabi Adam dan istrinya serta iblis yang telah menggoda Nabi Adam. Turun semuanya dari surga. Adam, istrinya, tentu keturunannya nanti. Semuanya tidak ada di surga. Juga iblis turun dari surga dan keturunannya. Iblis itu siapa? Iblis itu bangsa jin. Iblis itu bangsa jin. Adam itu bangsa manusia. Dua-duanya adalah makhluk Allah yang mendapatkan taklif syar'i, yang mendapatkan beban syariat. Ia mendapatkan pahala, ia mendapatkan dosa. Makhluk Allah yang mendapatkan taklif syar'i, perintah syariat hanya dua macam ini, manusia dan jin. Nah, dua-duanya, Adam, Hawa, disuruh turun dari sorga. Demikian pula iblis disuruh turun. Bedanya apa? Bedanya apa? Bedanya Adam dan Hawa disuruh turun dari sorga dalam keadaan sudah bertaubat dan sudah diterima taubatnya oleh Allah. Tapi iblis belum bertaubat, bahkan iblis menyatakan Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, tangguhkanlah umurku sampai saat hari kebangkitan nanti. Jadi tidak bertobat dan meminta dipanjangkan umur. Itu bedanya. Jadi bapak kita Adam diperintahkan turun dari surga dalam keadaan sudah bertobat. Kalau iblis belum bertobat. Dan yang terjadi pada iblis, minta dipanjangkan umur dan Allah terima. Ada gak setan tobat? Ada gak setan tobat? Jawabannya ada. Setan kan bangsa jin. Sebagaimana manusia ada yang bertobat, maka demikian juga jin ada yang bertobat. Nah, yang dimaksud sampai hari kiamat umurnya dipanjangkan dan dalam keadaan dia tidak pernah bertobat itu iblis. Itu iblis, jin, dia dari bangsa jin yang dia dipanjangkan umurnya, hanya satu yang namanya iblis. Adapun jin-jin yang lainnya ya mati sebagaimana manusia. Yang ada yang taat, ada yang taat, ada yang maksiat, sama persis saya manusia. Ada yang taat, ada yang maksiat. Manusia ada yang taubat dari maksiat, sama jin juga ada yang taubat dari maksiat. Manusia masuk Islam, jin juga demikian masuk Islam, sama persis. Sama persis. Terus setan itu apa? Setan itu sebuah istilah. Sebagaimana jin yang jahat, yang menentang Allah disebut setan, manusia juga demikian. Manusia yang jahat yang menentang Allah disebut setan. Sama. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi ada musuh setan jin dan setan manusia. Jadi setan itu sebuah istilah.
Jin yang jahat namanya setan, manusia yang jahat juga namanya setan. Cuma di dalam penggunaan pembicaraan kita kayaknya tidak lazim. Lihat orang-orang jahat, ada setan, setan, setan. Gak lazim. Tetapi hakikatnya adalah setan. Maka ada setan yang tobat, ada. Manusia jahat disebut setan, tobat. Demikian juga jin. Jin yang jahat disebut setan, tobat ada. Nah, kita lanjutkan. Apakah ayat ini bertentangan dengan ayat yang sebelumnya? Ayat yang sebelumnya, ayat 37, Allah menyatakan menerima taubatnya Nabi Adam. Taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah. Dan ayat 38-nya, Allah mengusir Nabi Adam. Kulna kami katakan, ihbitu turunlah kalian minha, dari surga semuanya. Diusir, disuruh turun. Loh, katanya taubatnya diterima. Kok disuruh turun? Kok Allah usir? Maka pertanyaan kita, apakah ayat ini tidak bertentangan dengan ayat yang sebelumnya? Jawabannya tidak bertentangan. Taubatnya itu diterima di satu sisi, adapun hukuman tetap berjalan, itu sisi yang lainnya. Jadi bukan bertentangan. Tetap dihukum, karena atas suatu kesalahan diusir dari surga. Tetapi dalam keadaan tobatnya diterima. Sama seperti ini. Orang berzina. Orang berzina. Dia bertobat luar biasa. Sampai apa? Sampai media-media yang bisa menghantarkan kepada zina, dia jauh sekali. Hati-hati sekali bergaul, menghindari media-media sosial yang memancing-mancing. Wis pokoknya bertobat luar biasa. Tetapi dia tetap dihukum rajam. Jadi taubatnya diterima di satu sisi, hukuman tetap berjalan sisi yang lainnya. Jadi tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Demikian juga yang sedang kita bahas. Katanya diterima taubatnya pada 37. Kalau pada ayat 38 diusir, iya diusir itu adalah hukuman. Taubat tetap diterima. Nah, dari sini Bapak-Bapak Ibu rahimakumullah, saya mau cerita masih terkait dengan hukum yang sedang kita bahas. Ada orang datang konsultasi. Dia telah diceraikan oleh suaminya sampai 5 kali. Saya ceraikan kamu, cerai. Kemudian rujuk. Saya ceraikan kamu, cerai yang kedua kalinya. Kemudian rujuk. Saya ceraikan kamu 3 kalinya, merujuk sampai 5 kali. Nah, ketika itu kemudian bitaufik minallah, si istri ini menjadi wanita yang senang dengan pengajian. Akhirnya dia ngaji dan berhijab, memakai jilbab, senang ilmu, senang ngaji. Kemudian mulai mempertanyakan tentang keadaan dirinya, dicerai sampai 5 kali. Sekarang sebagai suami istri dalam keadaan telah dicerai 5 kali, gimana? Nah itu pernah ditanyakan kepada saya, dan ibu ini mengatakan suami saya dalam keadaan nggak ngerti masalah agama belas, jadi bodoh dalam masalah hukum, nggak ngerti apa-apa, boro-boro hukum. Wong sholat aja bolong-bolong. Tapi sekarang dia mulai sadar,
mau saya bimbing, kata istrinya. Mau saya bimbing biar sholatnya benar dan mau saya ajak ngaji-ngaji. Tapi gimana Ustadz, ini kan perceraian sudah sampai 5 kali. Tapi benar-benar karena nggak tahu Ustadz, nggak ngerti masalah bab cerai itu nggak ngerti. Nggak ngerti kalau cerai itu batasannya hanya 3 kali. Kalau sudah sampai 3 kali, nggak bisa kembali. Nggak bisa kembali. Kecuali si istri telah menikah dengan lelaki lain, yang lelaki lain itu meninggal dunia atau menceraikan, maka suami yang pertama bisa kembali. Itu ketentuan kalau sudah sampai terjadi cerai 3 kali. Maka jaga di dalam masalah pernikahan, jangan sampai perceraian mencapai 3 kali, karena repot. Nah, ini sementara sudah sampai 5 kali. Lagi-lagi si ibu menegaskan dia melakukan demikian benar-benar karena kejahilan, benar-benar karena tidak tahu. Dimaafkan nggak Ustadz? Dimaafkan ya, kata ibu. Dimaafkan ya, Ma'fu anhu, dimaafkan karena kan kejahilan. Jawabannya kira-kira bagaimana? Ketika dia bertobat benar-benar, insya Allah taubatnya diterima. Jadi selama ini dia menjalani kehidupan suami istri, padahal sudah mencapai perceraian 5 kali. Ketika dia benar-benar taubat kepada Allah, insya Allah taubatnya diterima. Tetapi hukum tetap berjalan. Bahwasanya perceraian hanya 2 kali. Kalau sudah 3 kali, si istri mesti menikah dengan orang lain dulu, baru dia bisa kembali kalau sudah diceraikan atau tinggal mati. Tapi ini kok sampai 5 kali? Wah, ini kelebihan. Ya sudah, gak bisa kembali ibu. Kan karena tidak tahu. Iya, karena tidak tahu, semoga Allah ampuni. Semoga Allah ampuni karena ketidaktahuan. Semoga Allah ampuni. Taubatnya diterima insya Allah. Tapi hukum tetap berjalan. Nah, sama dengan yang sekarang kita bahas. Pada ayat yang ke-37, taubatnya Nabi Adam tetap diterima. Tetapi hukum tetap berjalan. Dia diusir. Disuruh turun dari surga. Kemudian yang berikutnya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka adapun ketika petunjukku datang kepada siapapun dari kalian lalu mengikuti petunjukku itu, dia tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah bersedih. Jadi ketika diturunkan di muka bumi, manusia dan jin ini ya kan diusir dari sorga, diturunkan dari sorga. Allah kasih rambu-rambu. Ketika di sorga dikasih rambu-rambu, Adam gagal sehingga makan buah-buahan dari suatu pohon di sorga. Padahal Allah kasih rambu-rambu, jangan deketin. Nah, sekarang diturun dari surga. Allah kasih rambu-rambu. Jangan sampai terjadi lagi. Nih rambu-rambunya. Jangan sampai dilanggar. Maka kalau tidak dilanggar, ini petunjukku, jangan sampai dilanggar. Siapapun yang tidak melanggarnya, maka ada balasan berupa apa? Tidak pernah takut dan tidak pernah sedih. Tidak pernah takut dan tidak pernah sedih. Apa yang dimaksud tidak pernah takut? Tidak pernah takut terhadap perkara-perkara yang mendatang. Apa yang dimaksud dengan tidak pernah bersedih? Tidak pernah bersedih dari perkara-perkara yang luput, yang kelewatan sudah. Dulu
begini, banyak yang tidak tercapai, banyak yang tidak bisa diraih, banyak yang kelewatan, tidak menjadikannya bersedih. Kemudian menjalani hidup, menatap masa depan, nanti masa depannya gimana, tidak ada yang dikhawatirkan. Bagi siapa? Bagi orang atau siapapun yang berjalan dengan petunjuk Allah. Hatinya selalu plong, hatinya selalu tenang, hatinya selalu damai kalau mengikuti petunjuk Allah. Sama saja manusia ataupun jin. Dan bisa kita rasakan, kita lihat, kita saksikan orang dengan minim fasilitas yang dimilikinya. Bahkan kita katakan makan saja, kadang bisa makan, kadang puasa. Maksudnya puasa gak ada yang dimakan. Tapi Masya Allah, wajahnya selalu berbinar-binar. Tidak ada raut keputusasaan. Jadi biarkan waktu-waktu yang telah berlalu, yang telah dilewatinya, di mana banyak perkara yang tidak didapatkan, tidak menjadikannya bersedih, dan masa depan yang akan datang, yang akan dihadapinya, ada hari esok, ada esok lagi, ada esok lagi, ada esok lagi, dihadapi dengan tidak ada yang ditakuti. Padahal ini orang secara finansial, secara fasilitas hidup sangat minim sekali, tapi menunjukkan ketenangan, kedamaian. Kenapa? Berjalan bersama petunjuk Allah. Ada enggak orang yang berjalan bersama petunjuk Allah, bersama rambu-rambu Allah, putus asa, apalagi bunuh diri? Tidak ada. Yang putus asa dan bunuh diri, sumpek, stres, gila, adalah yang selalu sedih atas apa yang telah terlewatkan dan dihantui rasa takut terhadap apa yang akan dihadapinya. Soalnya tidak berjalan dengan rambu-rambu Allah. Nah, jadi Allah nyatakan turun dari sorga semuanya. Turun dari sorga semuanya. Dan ini petunjukku. Siapa saja yang ikuti petunjukku, maka damai, tenang, nyaman. Gak ada yang dikhawatirkan atas apa yang akan dihadapi, dan tidak ada yang disedihkan atas apa yang telah terlewatkan. Ini ketika di dunia. Bagaimana ketika di akhirat? Sama saja. Ketika di akhirat, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada yang ditakuti dan tidak ada yang disedihkan. Kenapa tidak ada yang ditakuti? Padahal mahsyar sangat mencekam. Mahsyar keadaannya sangat luar biasa. Persidangan di hadapan Allah. Setiap ucapan dimintai pertanggungjawaban. Setiap tindak tanduk dimintai pertanggungjawaban. Kenapa tidak takut? Dia telah dijamin keamanan oleh Allah atas keimanan yang diupayakan di dunia. Dia telah dijamin keamanannya oleh Allah karena suatu keimanan yang telah diupayakannya di dunia. Kemudian tidak ada yang disedihkan. Apa yang disedihkan? Memang banyak perkara yang kelewatan, yang tidak bisa diraih, yang tidak bisa didapatkan. Tapi apa yang disedihkan? Wong sekarang surga yang dijanjikan tinggal dimasukinya saja. Jadi Allahu Akbar. Orang kalau mengikuti petunjuk Allah, di dunia damai, di akhirat tenang. Di dunia nyaman, di akhirat dengan segala keamanan sampai masuk surga. Nah, caranya bagaimana? Ikuti rambu-rambu. Yang sudah terjadi oleh Bapak kita, melakukan suatu pelanggaran
di sorga karena melanggar rambu-rambu, ya sudahlah. Lagi pula itu bapak kita Adam alaihissalam telah mentaubatinya. Sekarang kita keturunannya berada di muka bumi, ikuti rambu-rambu, jangan diulangi kesalahan. Nah ini tafsirnya. Sekarang kita lanjutkan ayat 39. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا, dan orang-orang kafir. Apa maksudnya orang-orang kafir? Orang-orang yang mengingkari. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, dan mendustakan ayat-ayat kami. Maksudnya apa? Tidak mau mengikuti ayat-ayat kami. Orang-orang yang mengingkari ayat kami dan orang-orang yang bisa saja tidak mengingkari tapi tidak mau mengikuti, sama saja. Orang-orang yang mengingkari atau orang-orang yang tidak mengingkari tapi tidak mau mengikuti, sama saja. Ulaika ashabun nar, semuanya penghuni neraka. Semuanya penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Nah ini ayat kelanjutannya ayat 38. Kalau 38 ikuti rambu-rambu, tidak diingkari dan tidak didustakan, maka fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dunia akhirat. Tapi kalau sebaliknya, mengingkari rambu-rambu, mengingkari petunjuk, mendustakan petunjuk, maka di neraka selama-lamanya. Selama-lamanya. Nabi Adam alaihissalam berbuat kesalahan dan dihukum, diusir ke muka bumi. Apakah di muka bumi selama-lamanya? Tidak. Sampai pada waktu tertentu nanti akan dikembalikan kepada ke sorga. Tapi yang tidak mengikuti rambu-rambu tidak dikembalikan ke sorga. Tidak dikembalikan ke sorga sebagaimana bapaknya dahulu di sorga, tetapi dimasukkan ke dalam neraka. Milih. Jadi Allah memberikan pilihan. Kalian manusia, juga jin, keberadaan kalian di dunia ini, ikuti petunjuk apa mengingkari petunjuk. Kalau mengikuti petunjuk, sorga selama-lamanya. Kalau mengingkari petunjuk, neraka. Milih. Jadi tidak ada paksaan dari Allah. Milih. Allah kasih petunjuk, terserah diterima apa tidak. Kalau kita lihat, bapak kita Adam alaihissalam berbuat pelanggaran, dihukum, diusir dari surga ke dunia. Memang kenikmatan yang sangat jauh sekali. Dari kenikmatan yang luar biasa di surga, diusir ke dunia, kenikmatan yang sangat kecil. Ini ringan dibandingkan kita tidak mengikuti petunjuk, nanti bukannya dikembalikan ke surga tempat bapak kita dahulu, tapi ditempatkan di neraka, dan azab neraka sangatlah dahsyat. Tidak bisa dibandingkan dengan kesedihan, kepedihan, kesulitan di dunia. Kesulitan, kepedihan di dunia gak ada apa-apanya. Kesakitan di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan di neraka. Monggo milih. Allah tidak pernah memaksa. Berarti di dunia ini ujian. Sampai ayat ini saja kita sudah bisa mentadaburi. Sampai ayat ini saja
kita sudah bisa memahami bahwasanya kebenaran kita ini diuji, pilih. Ikuti petunjuk apa tidak, milih. Sekali lagi ingat, Nabi Adam melanggar, dihukum. Kalau kita melanggar, nanti dihukum, gak bisa kembali ke tempat surga, tempat Bapak kita yang pertama. Sekarang kita lanjutkan. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa'ufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udhkuru, ingatlah oleh kalian, ni'mati, nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang telah aku nikmatkan kepada kalian, wa'ufu, dan penuhilah oleh kalian, bi'ahdi, janjiku, ufi bi'ahdikum, niscaya aku penuhi janji kalian, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku kalian hendaknya takut. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, beberapa ayat sebelumnya Allah menyampaikan tentang diciptakannya Adam yang ditempatkan di muka bumi. Yang ketika Allah menyampaikan itu, kehendak itu, malaikat pada bertanya-tanya, kenapa menciptakan makhluk di muka bumi, nanti akan berperang, akan menumpahkan darah, padahal kami para malaikat senantiasa mensucikan engkau, bertasbih, bertakdis kepada engkau. Kemudian Allah mengatakan, aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian Nabi Adam diciptakan, dan Nabi Adam diajari ilmu, nama-nama tentang segala sesuatu yang malaikat tidak mengetahuinya. Maka malaikat mengetahui bahwasanya mereka tidak tahu kecuali yang dikasih tahu saja. Sampai kemudian Nabi Adam ditempatkan di surga, kemudian berhasil dibujuk oleh setan, kemudian diusir, sampai kemudian Allah mengatakan, silakan tinggal di dunia dengan rambu-rambu, nanti balasannya surga. Jangan diselisih, nanti neraka. Nah, setelah menceritakan itu semua, sekarang siapa yang mau diseru oleh Allah? Setelah menceritakan itu semuanya, siapa yang mau diseru oleh Allah? Lihat, ya Bani Israel. Yang diseru adalah Bani Israel. Israel itu siapa sih? Israel itu Yakub alaihissalam. Jadi ya Bani Israel artinya wahai anak keturunannya Yakub. Bani Israel bukan suatu agama. Bani Israel adalah anak keturunannya Nabi Yakub. Itu Bani Israel. Bani Israel, anak keturunannya Yakub. Udhkuru ni'mati. Ingatlah kalian nikmatku. Nikmat di sini disebutkan dengan bentuk singular, mufrad, tunggal. Apa berarti nikmat Allah cuma satu? Di sini tidak ada maksud demikian. Di sini disebutkan dengan singular, tunggal, mufrad. Maknanya adalah jenis. Bahwasanya ingatlah nikmatku yang telah aku nikmatkan kepada kalian. Jenis, jadi rupanya macam-macam. Allah memberikan kepada manusia ada nikmat, ada ini. Nah, nikmat itu jenis, rupanya macam-macam. Dan yang diberikan, jadi bukan berarti nikmat hanya satu. Tetapi di sini menjelaskan jenis, rupanya macam-macam. Di antaranya yang Allah berikan kepada Bani Israel, seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim, seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa
semuanya Bani Israel. Baru keturunannya Nabi Ismail dan Nabi Muhammad yang bukan Bani Israel. Keturunannya Nabi Ismail itu Nabi Muhammad, bukan Bani Israel. Jadi seluruh Nabi itu Bani Israel. Ini kenikmatan yang luar biasa. Allah pilih manusia-manusia dari kalangan Bani Israel sebagai Nabi. Ini kenikmatan. Kenikmatan apa lagi? Kenikmatan diselamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan di laut, mereka selamat. Kemudian bersama dengan Nabi Musa dan Nabi Harun ditempatkan di Mesir dan Syam setelah dikejar oleh Fir'aun. Setelah dikejar oleh Fir'aun, kemudian diberi kekuasaan di daerah Mesir dan Syam dengan rezeki yang sangat berlimpah. Ini kenikmatan. Kenikmatan apa lagi? Ketika mereka butuh air, Nabi Musa memukulkan batu dengan tongkatnya, dan berapa mata air yang terpancar? Apakah satu mata air sehingga mereka berebutan, segol kanan, segol kiri, dorong-dorongan? Enggak. Tongkat dipukul, 12 mata air memancar sesuai dengan jumlah mereka, ada 12 kabilah. Kenikmatan-kenikmatan sangat banyak. Ayo ingat kenikmatan-kenikmatan tersebut. Jadi setelah menceritakan ditempatkannya Adam di muka, diciptakannya Adam, kemudian ditaruh di sorga, kemudian Nabi Adam melanggar, kemudian dihukum diturunkan ke bumi, kemudian disampaikan kepada Adam, ikuti rambu-rambu, nanti sorga, jangan melanggar, nanti neraka. Yang disebut di sini adalah Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel itu Allah berikan kepada mereka kenikmatan yang tidak kurang-kurangnya. Masa sih gak bisa memperhatikan rambu-rambu? Kenikmatan diberikan tidak kurang-kurangnya. Masa gak bisa memperhatikan rambu-rambu? Kebangetan. Maka diseru itu Bani Israel. Bani Israel itu sebenarnya bisa Yahudi, bisa Nasrani. Karena keturunannya Nabi Isa disebut Nasrani, keturunannya Nabi Musa disebut Yahudi. Tetapi yang dimaksud ayat ini adalah Yahudi. Berarti ini Al-Baqarah kategorinya surat apa? Berarti ini Al-Baqarah kategorinya surat apa? Madaniyah. Karena ketika di Makkah gak ada Yahudi. Yahudi adanya di Madinah, maka mereka didakwai oleh Nabi. Ingat, dibacakan ayat ini, ingat. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian sangat banyak sekali. Masa sih gak bisa melihat petunjuk Allah? Nikmat-nikmat sangat banyak seperti itu kok. Kemudian yang kedua, wa'ufu bi'ahdi, dan penuhilah oleh kalian janjiku. Apakah janji dari Allah yang ditetapkan untuk orang-orang Yahudi agar mereka memenuhinya hanya satu? Oh banyak, janji-janji itu banyak sekali. Tapi di sini kok disebutkan cuma satu, singular, menunjukkan jenis. Penuhilah janjiku. Rupanya apa saja? Janji agar menyampaikan kitab tidak menyembunyikannya. Janji yang Allah ambil dalam keadaan mereka di bawah gunung Tursina, gunung diangkat akan ditimpakan kepada mereka. Terlalu banyak janji. Penuhi itu. Nah, ufi bi'ahdikum. Kalau kalian memenuhi janji-janji itu, niscaya aku penuhi janji untuk kalian. Mungkin di sini kita bertanya-tanya, ini kan sesuatu yang telah berlalu. Jadi orang-orang Yahudi, bapaknya yang telah mendapatkan janji-janji semacam itu. Sekarang Yahudi di Madinah kan keturunan-keturunannya hukumnya sama. Ingat nikmat-nikmat yang telah diterima oleh bapak-bapak kalian dahulu. Kalian belum lahir, belum mengalami.
maka hukumnya sama. Karena kalau tidak ada bapak kalian, ya tidak ada kalian. Gitu. Hukumnya sama. Dan penuhi janji-janji tersebut. Niscaya aku penuhi untuk kalian, janji-janji untuk kalian. Artinya Allah akan limpahkan keberkahan dari langit dan dari segala penjuru kalau kalian memenuhi petunjuk itu. Kemudian wa iya ya farhabun, hanya kepadaku kalian harus takut. Takut yang bagaimana ini? Takut yang merupakan ibadah. Karena takut ada dua, takut tabiat dan takut ibadah. Kalau takut tabiat, ya ada macan lari, ya nggak apa-apa, karena bukan takut ibadah, itu takut tabiat. Ada preman nakal lari, takut digebuk, takut dipukul, ya itu takut nggak apa-apa, karena takut tabiat bukan takut ibadah. Tapi yang namanya takut ibadah hanya kepada Allah saja. Dan kita lihat redaksinya, wa iya ya farhabun, dikedepankannya kata wa iya ya farhabun, kepadakulah kalian hendaknya takut. Ini untuk faedah lil hasr, pembatasan. Artinya jangan pernah takut kepada siapapun. Takut ibadah hanya ditujukan kepada Allah saja. Takut ibadah itu apa? Takut terkait dengan perkara-perkara yang mana tidak ada yang bisa mendatangkan kecuali Allah. Itu namanya takut ibadah. Maka jangan pernah dilarikan kecuali kepada Allah saja. Misalnya, waduh gimana ini? Kalau laut itu numplak, kita tenggelam semuanya. Ini yang bisa berbuat hanya Allah. Maka takutlah kepada Allah, berbuat ketaatan-ketaatan kepada Allah sebagai konsekuensi takut kepada Allah. Jangan kemudian mengarungkan kepala kerbau ke laut selatan buat Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul bisa apa? Itu namanya takutnya kepada selain Allah. Nah, sudah Isa, ini saja yang bisa kita bahas. Jadi sampai pada ayat 40. Pelan-pelan kita kaji, kita tadabbur insyaallah. Dan kita senantiasa mengharapkan taufik dari Allah agar terus bisa istiqomah. Dan kita berharap kepada Allah berkumpul di salah satu rumah Allah, yatadarasun Al-Quran, maka Allah akan limpahkan rahmat dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.